Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manasih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu karang apapun. Amin. Kali ini kita berjumpa kembali dalam alur film Love on the Rise atau Cinta yang Sedang Bersemi. Nggak usah berlama-lama, kita simak. Film diawali ada wanita cantik yang sedang menghiasi kue yang biasa disapa Tori. Nama lengkapnya adalah Victoria. Dia ditemani oleh seorang wanita cantik juga yang bernama Stephanie. Meski usahanya masih kecil, namun kemampuan Tori dalam membuat kue tidak perlu diragukan lagi, sehingga dia dijuluki sebagai peri kue karena dia memang sangat hebat untuk membuat kue yang bagus dan tentu saja lezat. Jika sudah selesai, maka Tori pun siap mengantarkan ke pesta pernikahan. Tentu saja itu memuaskan pelanggan. Sementara itu, di sebuah pesta pernikahan, ada seorang pria bernama Jack yang sedang berbincang dengan temannya bernama Hank. Jack adalah seorang pemuda yang tampan, anak dari CEO pemilik perusahaan properti yang terkenal yang bernama Gigi. Dia putra tunggal dari Gigi. Sifat Jack berbeda jauh dengan sifat ayahnya. Nama perusahaan Gigi adalah Adam. Walaupun Jack bergelimang harta, namun dia tidak sombong. Dia tetap baik hati dan menganggap hidup ini tidak hanya melulu tentang cuan, cuan, dan cuan. Tak berapa lama, Lacey datang mendekati Jack. Jack tahu kalau Lacey ini sangat menyukainya. Namun Jack tidak pernah menyukai Lacey karena sifatnya yang suka pamer dan ngegosip sana-sini di media sosial. Jack yang jengah kemudian menjauh dari Lacey. Saat Jack berada di luar, dia heran melihat Tori yang memanggilnya untuk meminta bantuan membawa kue ke dalam ruangan. Rupanya Tori mengira kalau Jack adalah pelayan catering di pesta itu. Tak lupa, Tori mengucapkan terima kasih kepada Jack karena telah membantunya dan ia memperkenalkan diri sebagai pembuat kue di pesta tersebut. Sementara itu, Jack menutup rapat-rapat identitas dirinya agar tidak diketahui oleh Tori. Hanya Jack diam-diam jatuh hati kepada Tori sejak pandangan pertama. Dan sepertinya Tori pun demikian. Esoknya, Tori kaget ketika melihat mantan tunangannya ke tokonya untuk memesan kue pernikahan. Dia bernama Brandon. Brandon ternyata ingin menikah dan memesan kue di tempat Tori. Tori mengiyakan tanpa memikirkan bagaimana perasaannya dulu pernah berdarah-darah karena dikhianati oleh Brandon. Melihat hal tersebut, Stephanie yang ada di sampingnya memperingatkan Tori agar tidak menjadi orang yang tidak enakan. Dia meminta Tori untuk tegas, karena orang lain yang akan seenaknya saja terhadap dirinya. Kata-kata Stephanie membuat Tori menjadi termenung dan memikirkannya. Karena memang Stephanie adalah sahabat yang sangat baik. Sementara itu, di tempat lain, di kantor Gigi, ada pertemuan antara Jack, Hank, dan Gigi. Mereka sedang membahas pembangunan apartemen baru yang membutuhkan lahan yang sangat luas, hingga akan menggusur toko-toko yang ada di sekitarnya. Pertokoan tersebut selama ini disewakan. Karena Jack tahu salah satu penyewa toko adalah Tori, maka ia menyarankan untuk mencari lahan yang lainnya. Tetapi ayahnya menolaknya. Rupanya kabar buruk itu terdengar di telinga Stephanie dan ia segera memberitahu Tori tentang rencana perusahaan Adam yang akan menggusur pertokoan itu. Mengingat begitu banyak keringat dan air mata yang telah
Tori kerahkan untuk bisnis roti tersebut, maka ia menyetujui usul Stephanie untuk demo. Di tengah perjalanan menuju ke perusahaan Adam, Tori singgah ke coffee shop. Dan tanpa disengaja ia bertemu dengan Jack. Saat melihat Jack, Tori tertegun dan takjub karena Jack terlihat sangat rapi dan begitu tampan. Jack berkata pada Tori kalau ia telah selesai dari interview. Saat melihat Jack ada waktu senggang, Tori membujuk Jack untuk ikut berdemo. Dan dengan senang hati Jack mengikuti Tori yang sangat dicintainya. Tapi saat tahu kalau yang akan didemo adalah kantornya sendiri, Jack buru-buru ingin kabur. Namun Tori dengan cepat mencegahnya. Tak mau pacarnya kecewa dan curiga, Jack ikut, tapi dia hanya diam 1000 bahasa. Sementara itu, Gigi yang menyaksikan demo itu dari kantor segera memanggil security untuk segera membubarkan demo tersebut. Security berusaha membubarkan demo tersebut. Dan dalam waktu yang singkat, security pun membubarkan pendemo tersebut. Walaupun kecewa demonya tidak ditanggapi, namun Tori tetap berharap rekaman dari demo tersebut yang akan dikirim ke berbagai media sosial akan berhasil ditanggapi. Saat mereka pulang, Tori berterima kasih kepada Adam. Tori mengatakan dia tidak tahu nasibnya bagaimana kalau perusahaan Adam menggusur pertokoan tersebut, karena toko itu adalah sumber penghasilan bagi Tori. Jack yang tidak ingin melihat Tori murung segera mengajak Tori untuk pergi berkencan. Tori pun menerimanya dengan senang hati. Keesokan harinya, Tori mengajak Jack untuk berkencan di toko buku favorit Tori. Tori mengatakan bahwa ia sudah lama mengincar sebuah novel jadul. Jack sangat peka dan langsung membelikannya. Tori menolaknya karena ia tahu harga novel tersebut sangat mahal dan bisa menguras uang saku Jack. Padahal bisa saja Jack membeli buku semuanya itu, apalagi toko tersebut untuk Tori. Sikap Tori yang sederhana dan tidak matre membuat Jack semakin jatuh hati pada Tori dan tidak ingin berpisah. Sepulang dari kencan, Tori bercerita kepada Stephanie dengan penuh bahagia. Ia bercerita kepada Stephanie bahwa ia sedang jatuh cinta. Tentu saja Stephanie ikut senang. Beberapa hari kemudian, Tori mengetahui bahwa videonya sedang viral. Dia sangat terkejut, namun juga senang. Kabar itu pun sampai ke Gigi. Dari video tersebut, dia berkesimpulan bahwa Tori adalah pioner dan provokator dari unjuk rasa tersebut. Gigi marah dan menyuruh asistennya yaitu Hank untuk meminta wali kota agar mendukung usaha Gigi. Jack yang meminta ayahnya untuk membiarkan saja para penyewa toko itu tidak dihiraukan oleh Gigi. Karena yang dipikiran Gigi adalah cuan, cuan, dan cuan saja. Malamnya, Jack ngajakin Tori untuk makan malam di restoran sambil berbincang tentang postingan video unjuk rasa tersebut. Tori juga bercerita sejak video itu viral, maka pembeli di toko tersebut semakin melonjak. Mereka asik bercerita sehingga tanpa sadar, Lacey merekam kebersamaan mereka tanpa mereka ketahui. Lacey menjadikan itu sebagai gosip hangat di vlognya. Paginya, Hank marah kepada Jack karena telah diam-diam pacaran dengan Tori. Karena Tori adalah musuh dari perusahaan mereka. Ternyata info itu didapat dari nonton vlognya Lacey. Hank mengira
Jack melakukan itu demi menjadi mata-mata perusahaan mereka. Namun dengan lantang, Jack menolak pernyataan tersebut karena nyatanya ia benar-benar mencintai Tori sampai detik ini. Dan Jack memberitahu Hank bahwa Tori sampai saat ini masih menganggapnya sebagai rakyat jelata. Hank khawatir kalau JJ tahu dan mengusir Jack. Akhirnya Jack meminta Hank untuk merahasiakan hal tersebut. Dan dia berjanji akan memberitahu ayahnya pada suatu saat nanti. Namun demikian, Hank tetap khawatir juga. Suatu hari, bagai disambar petir di siang bolong, Leslie tiba-tiba menemui Hank. Leslie menghampiri sambil merayu dan mengatakan kalau dirinya merindukan Hank. Padahal selama ini Leslie selalu mengabaikan Hank, yang jelas-jelas memiliki perasaan lebih pada Leslie. Namun setelah Hank tahu bahwa Leslie hanya ingin mencari info tentang Jack dan Tori, maka ia segera kabur. Di sisi lain, Jack diajak Tori untuk pergi ke pantai saat Tori biasa melepaskan penat. Dan rupanya ini pertama kali Jack pergi ke pantai untuk berlibur, apalagi dengan kekasih yang sangat dicintainya. Di tepi pantai tersebut tersebar properti milik keluarga Jack. Ternyata inilah pertama kali Jack menikmati pemandangan di pantai tersebut. Ketika duduk di tepi pantai, Jack ingin mengatakan sejujurnya bahwa ia adalah pewaris perusahaan tunggal Adam. Namun, dia tak mampu untuk mengatakannya. Jack mengurungkan niatnya dan detik itu juga Jack menyatakan perasaannya kepada Tori. Tori pun sangat bahagia karena dia memang sudah lama mencintai Jack. Ketika sampai di rumah, Stephanie memberitahu Tori kalau Brandon memastikan kue pernikahannya. Dan dengan cepat, Tori menghubungi Brandon dan mengatakan kalau ia sudah berubah pikiran dan membatalkannya. Tori dengan ikhlas mengatakan Brandon menikahi selingkuhannya. Tori berdoa semoga Brandon dan kekasih barunya bahagia selamanya. Hal itu membuat Tori bahagia. Hari itu adalah hari yang indah bagi Tori. Sementara itu, Jack membujuk ayahnya untuk sesekali menikmati udara segar di tepi pantai. Namun Gigi dengan keras menolaknya. Baginya, waktu adalah uang. Dan memberikan pernyataan bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Ia pun tertawa. Jadi perdebatan antara Jack dan ayahnya Gigi. Ayahnya tetap bersikukuh bahwa uang adalah segalanya. Malamnya, Jack kembali menghabiskan waktu bersama Tori. Mereka sangat berbahagia. Karena begitu bahagia, Jack akhirnya lupa mengungkapkan identitas dirinya. Dia begitu menikmati malam itu bersama kekasihnya tersebut. Mereka bersenda gurau dengan riangnya, sangat bahagia sekali. Akan tiada terpisahkan lagi. Esok paginya, Tori kembali ke kantor Adam. Kini dia datang dengan massa yang lebih banyak dari biasanya. Setelah unjuk rasa itu selesai, JJ mendatangi Tori dan mengajak berbicara empat mata. JJ mengatakan bahwa ia akan tetap mengusur pertokoan tersebut. Dan dia tidak akan peduli sekeras apapun Tori menyuarakan protesnya. Keesokan paginya, Jack pergi ke toko Tori. Selain ingin memberi kejutan,
Jack juga ingin mencicipi kue buatan kekasihnya tersebut. Betapa terkejutnya Jack ketika mencicipi kue lemon buatan Tori, sama persis dengan kue lemon buatan neneknya dulu. Rupanya kue lemon tersebut adalah kue favorit ayahnya, kue buatan neneknya yang rasanya sama persis dengan buatan Tori. Sejak neneknya tiada, ayahnya menganggap dunia ini sudah tidak ada artinya. Kemudian Tori mengajak Jack untuk makan bersama di hari liburnya nanti. Namun Jack tidak bisa karena dia ada acara keluarga yang harus dihadirinya. Akhirnya Jack pun berpamitan pulang. Sesampainya di kantor, Hank mengabarkan kepada Gigi bahwa wali kota berada di pihak Tori. Hal ini membuat Gigi marah. Gigi meminta Jack dan Hank untuk mencari pengacara agar menyelesaikan masalah tersebut. Setelah rapat selesai, Hank meminta Jack untuk jujur kepada ayahnya. Sebab cepat atau lambat, Tori dan Gigi akan mengetahui hal tersebut. Dan Hank tidak ingin masalahnya semakin panjang dan ruwet. Di sisi lain, Lacey yang mencari info siapa wanita pujaan Jack telah mengetahui bahwa Tori lah wanita itu. Kemudian Lacey menelpon Tori dan memesan kue pesta yang akan diadakan oleh wali kota. Meski seharusnya libur, namun Tori menyanggupi kue pesanan tersebut. Setelah kue selesai, Tori kemudian mengantarkannya ke pesta wali kota. Tori bercerita kepada Stephanie bahwa ia sangat bahagia sebab akhir-akhir ini hidupnya lancar, aman, dan sentosa seperti yang diharapkannya. Namun sesampainya di pesta, kebahagiaan Tori yang melimpah ruah itu seketika sirna berganti dengan kepedihan yang sangat mendalam. Tori terkesiap dan marah saat melihat kekasihnya berdansa dengan wanita lain yang tak lain adalah Lacey. Dan ternyata Lacey lah dalang dari semuanya ini. Lacey mengancam Jack akan membocorkan rahasia Jack bila Jack tidak mau berdansa dengan Lacey. Karena itulah Jack mengikuti kata-kata Lacey. Karena Jack takut rahasianya terbongkar. Atas kejadian tersebut, Tori menerima kenyataan pahit. Dia merasa selama ini Jack telah menipunya dan mempermainkan dirinya. Tori marah pada Jack karena dia merasa ditipu dan dianggap seperti orang bodoh yang mudah dipermainkan. Tori baru tahu kalau Jack adalah anak dari perusahaan Adam. Tori menduga Jack mendekatinya hanya karena ingin memata-matainya. Tori marah luar biasa dan pergi meninggalkan pesta tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, Tori bersumpah akan menggagalkan rencana Gigi yang akan menggusur tokonya. Sejak saat itu, Tori terlanjur sakit hati dan tidak peduli pada Jack yang terus-menerus berusaha menghubunginya. Bahkan saat Jack berusaha mengirim novel kesukaannya, Tori dengan mudah membuang novel tersebut. Tori sangat membenci Jack. Suatu hari, Tori merenung dan ia menemukan ide jitu dan brilian. Tori ingin membuat kue kesukaan Gigi. Hal tersebut Tori lakukan bukan untuk menyuap Gigi, tapi Tori ingin Gigi tahu bahwa ia sangat mencintai pekerjaannya.
Tori melakukan itu bukan untuk membuat ia kaya raya, namun dia akan sangat bahagia melihat orang-orang yang mencicipi kue buatannya tersenyum bahagia yang terpancar dari wajahnya. Tori ingin Cici merasakan apa arti kebahagiaan yang sederhana yang sudah terlewatkan dan tidak pernah dirasakan lagi setelah ibunya tiada. Di mana kebahagiaan itu tidak melulu karena uang dan juga tuan. Setelah dibujuk oleh Jack, akhirnya JJ mau mencicipi kue tersebut. Dan Cici sangat terkejut karena rasa kue tersebut sama persis dengan kue buatan ibunya. Cici seperti menemukan kembali kebahagiaan. Malamnya, Jack pergi ke toko roti Tori. Jack memberitahu Tori kalau kue bikinan Tori telah berhasil menyentuh hati ayahnya. Dan otomatis penggusuran toko ini dibatalkan. Tori sangat bahagia sekali. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Jack. Jack ingin mengulang kesempatan yang telah hilang. Dia ingin merajut kembali percintaan yang sempat terputus. Tori pun menerimanya dan mereka akhirnya bahagia selamanya di dalam sebuah pernikahan. Film pun berakhir. Selamat jumpa lagi pada alur cerita yang lain. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.